Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Salawat dan salam sama-sama kita curahkan kepada baginda besar Muhammad SAW. Semoga nanti kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya tampilkan judulnya, teman-teman semuanya bisa dibaca. Implementasi retorika dakwah Rasulullah SAW. Kenapa saya ambil judul ini, teman-teman semuanya? Berhubung pelajaran kita, matkul kita berkaitan dengan judul ini, maka saya naikkan judul tersebut guna mempertajam atau memperluas ilmu retorika dakwah pribadi, khususnya untuk teman-teman semuanya jika ada sedikit nanti yang bisa diambil dari PPT tersebut. Sungguhnya pada diri Rasulullah itu terdapat teladan yang baik bagimu. Makanya apapun yang Rasulullah SAW terapkan dalam kehidupan sehari-hari, ada sedikit pelajaran yang bisa kita ambil dari segi retorikanya, seni berkomunikasinya, apapun yang bisa diambil dari pelajaran Rasulullah, maka kita ambil yang baik-baiknya. Next, mengapa retorika penting dalam dakwah? Teman-teman semuanya, kenapa pelajaran retorika dakwah itu penting? Ada yang bisa jawab? Kenapa retorika penting dalam dakwah? Karena seninya. Nah, itu satu. Seni. Dalam penyampaian pesan dakwah, kita mempunyai trik masing-masing, cara masing-masing agar pesan dakwah tersebut tersampaikan dengan apa yang kita maksud. Kalau kita tidak mempunyai seni dalam dakwah, otomatis yang kita sampaikan tersebut tidak sesuai dengan apa yang kita maksud. Makanya kita perlu seni dalam menyampaikan pesan dakwah tersebut. Kemudian yang kedua, retorika mempunyai peran penting dalam dakwah. Retorika berperan besar dalam menyentuh hati mad'u. Artinya orang audien yang kita dakwahi ataupun pesan yang akan kita sampaikan, jika tidak sesuai dengan apa yang kita maksud, otomatis pesan yang kita sampaikan tidak selaras dengan yang kita maksud tersebut. Makanya retorika itu penting dalam ilmu dakwah. Kemudian yang ketiga, memudahkan. Artinya Rasulullah SAW dikenal sebagai komunikasi terbaik sepanjang sejarah. Dengan retorika ataupun cara berkomunikasi, pesan yang tersampaikan lebih mudah diserap, lebih mudah diterima, lebih mudah dicerna oleh audien ataupun mad'u yang akan kita berikan pesan dakwah tersebut. Kemudian yang keempat, Nabi teladan terbaik, gaya komunikasi beliau dikenal sebagai gaya komunikasi terbaiknya. Cara beliau mendakwahi umat juga terkenal dengan paling bagus. Makanya pengikut Nabi terbanyak yaitu Muhammad SAW. Next, roadmap retorika dakwah Rasulullah SAW. Rasulullah SAW berkomunikasi untuk menyampaikan kebenaran dengan hikmah dan kasih sayang. Yang pertama, Rasulullah menyesuaikan, artinya lawan bicaranya Rasulullah SAW sesuai. Kalau dia kalangannya kalang yang bawah, menengah sampai level yang tertentu, Rasulullah SAW menyesuaikan. Artinya nggak pakai, umpamanya kalau Rasulullah SAW berdakwah di kalangan yang masih awam, Rasul pakai level bicara yang masih standar, artinya yang masih bisa dicerna oleh masyarakat tersebut. Jika Rasulullah berbicara ataupun berdialog dengan para elit, raja-raja, para sahabat, pasti Rasulullah SAW menyampaikan dengan ayat ataupun hadis-hadis ataupun kias-kiasan tersebut, biar bisa dipahami oleh audien tersebut. Kemudian yang kedua, Rasulullah SAW menyampaikan tidak hanya berbicara dengan kata-kata, tapi juga dengan perilakunya, juga dengan kesehariannya. Rasulullah tidak berbicara dengan tidak apa yang dikerjakannya. Artinya ketika Rasulullah SAW menyampaikan satu hadis, satu pelajaran, otomatis beliau sudah mengerjakannya. Makanya apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu sudah pernah dikerjakannya. Terlebih ketika menyampaikannya, beliau pasti menggunakan kata-kata yang sebagus mungkin agar audiennya mendengarkan dengan seksama dan mudah dicerna. Dalam itu tersebut, maka kenapa stop bicara toksik? Bertentangan dengan sekarang banyak pemuda-pemudi ataupun teman-teman semuanya, dia berstatus ustadz,
paginya ustadz, mungkin malam ketika nongkrong, keluar bicara ininya toksiknya, keluar kebun binatangnya segala macamnya. Kadang di status iya soleha, ya bicaranya bagus, tapi ketika di luar itu sebaliknya. Artinya bisa kembali kepada diri kita pribadi, bisa kita cerna lagi, sudahkah kita menjaga lisan kita dengan baik. Kemudian yang ketiga, dia tidak pernah berkata kecuali yang baik. Hadis Bukhari. Artinya apa yang disampaikan oleh beliau Rasulullah yaitu perkataan yang sudah benar-benar disaring ataupun dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Next. Unsur-unsur retorika dakwah. Yang pertama, beliau menyampaikan ataupun Rasulullah SAW menyampaikan dengan bijaksana, menyampaikan logika dan empati. Terlebih pasti didasari dengan landasan yaitu Al-Quran, hadis. Makanya sampai sekarang Al-Quran masih tetap dijaga, isi-isinya hadis beliau juga masih dijaga sampai sekarang. Artinya dalam ilmu retorika dakwah ini merupakan unsur ataupun landasan untuk kita bisa terapkan di keseharian kita. Kemudian yang kedua ada mau'izah hasanah. Beliau menyampaikan pesan dakwah itu dengan lemah lembut, tidak ada paksaan, tidak harus gitu, tidak. Makanya pada seni retorika dakwah kita menyampaikan pesan dakwah itu tidak muluk banget gitu. Tugas kita cuma menyampaikan dakwah tersebut. Orang mau ikut atau enggaknya ya terserah, kembali kepada diri pribadi. Kemudian lanjut, jadal billati ahsan, berdialog dengan cara yang sopan dan cerdas, enggak emosian apalagi nyolot pengen diikutin. Ketika kita mengemukakan pendapat kita ataupun presentasi umpamanya, ketika ada pendapat A bertentangan dengan pendapat B, tugas kita cuma menyampaikan pendapat tersebut. Orang mau ikut atau enggak ya kembali kepada orangnya lagi. Lanjut, teladan. Rasulullah merupakan teladan terbaik bagi seluruh umat. Kemudian lanjut, contoh nyata implementasi dakwah Nabi selama menyampaikan risalah dakwahnya. Yang pertama, ketika di Taif, teman-teman semuanya pasti tahu dan pernah dengar juga ketika Rasulullah menyampaikan dakwahnya di kota Taif, apa respon masyarakat terhadap beliau? Yang sudah kita ketahui lumrah, Rasulullah ditolak, pesan dakwahnya tidak diterima sama sekali oleh penduduk Taif. Tapi reaksi beliau menanggapi problem tersebut tidak emosian. Bisa saja Rasulullah SAW berdoa untuk dihancurkan kota tersebut, tapi Rasul tidak meminta yang demikian. Rasul meminta doa yang terbaik. Mudah-mudahan kelak di kemudian hari ada anak cucunya yang bisa memeluk agama Islam. Kemudian cerita yang kedua, ada juga ahli maksiat. Teman-teman kalau pernah dengar, ketika ada majelisnya Rasulullah, ada seorang pemuda datang kepada majelis Rasulullah bertanya, "Ya Rasul, apakah boleh saya berzina?" Gitu. Otomatis sahabat-sahabat yang ada di majelis tersebut, yang ada megang pedang ya pengen disul. Ya Allah. Ya, otomatis pengen ngusir nih pemuda. Gimana pertanyaanmu, apakah nggak ada yang lain gitu kalau bahasa sekarangnya? Kemudian Rasulullah menanggapi ataupun merespon pemuda tersebut dengan respon yang sangat baik. Dipanggillah pemuda tersebut ke hadapan beliau, ditanya, "Kamu punya saudara perempuan? Kamu punya saudari perempuan? Jika kamu orang minta izin untuk berlaku atau berbuat maksiat dengan saudari perempuanmu, apakah kamu menerima?" Begitu kata Rasul. Ya jelas enggak lah Rasul gitu. Masa iya orang datang ke rumah minta izin buat berzina dengan saudari saya? Begitu juga dengan kamu, apakah kamu rela gitu jika saudari perempuanmu berzina dengan orang lain minta izin dulu kamu gitu. Tapi Rasulullah menasihati pemuda tersebut agar memang kembali kepada jalan dakwah tersebut. Pada akhir ceritanya, pemuda tersebut sangat menyesali dan sangat membenci perbuatan zina sepanjang umur hidupnya. Lanjut, slide yang berikutnya, nilai retorika dakwah Rasulullah SAW yang relevan hari ini. Yang pertama, konsistensi perilaku, yaitu sesuai perilaku sama dengan apa yang diucapkan teman-teman semuanya. Kemudian yang kedua adanya empati dan kasih sayang. Ini bisa kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Ya, nanti teman-teman bisa baca sendiri untuk mempersingkat waktunya. Lanjut, kesimpulan retorika Rasulullah SAW, model komunikasi sempurna yang menyentuh akal dan hati. Setiap
dai perlu meneladani cara beliau berbicara dengan hikmah, lembut dan penuh kasih sayang. Banyak para retorika yang masih senior, masih bagus, tapi yang lebih sempurnanya lagi yaitu retorika dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Teman-teman bisa baca-baca lagi sirah Nabawi ataupun sejarah-sejarah Nabi untuk diterapkan dalam sejarah retorika dakwah untuk dijadikan tambahan ilmu untuk kita masing-masing. Dengan meniru retorika Nabi, dakwah akan lebih diterima dan berdampak luas bagi sekeliling kita. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.